Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang anak dengan gangguan bahasa. Anak yang mengalami gangguan komunikasi dahulu dikenal dengan gangguan perkembangan bicara dan bahasa, memiliki kesulitan dalam menghasilkan tuturan suara, menggunakan bahasa ujaran untuk berkomunikasi, atau memahami apa yang dikatakan orang lain. Perkembangan bahasa anak sesungguhnya mengikuti rangkaian tahapan yang spesifik, meskipun kecepatan penguasaan dari setiap tahapan berbeda-beda pada setiap anak. Variasi yang normal terjadi dalam perkembangan, sesungguhnya menyulitkan kita dalam membuat peramalan. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Seorang anak dikatakan mengalami gangguan dalam bahasa ekspresif bila terdapat jarak antara apa yang dimengerti oleh anak dengan apa yang akan dikatakan oleh anak. Kemampuan berbahasa pada anak yang mengalami gangguan bahasa ekspresif amatlah bervariasi perbedaannya satu dengan yang lain, tergantung dari tingkat keparahan dan usia anak. Gangguan berbahasa ekspresif harus dibedakan dengan gangguan lain yang saling berdekatan, yaitu gangguan bahasa reseptif. Seorang dikatakan memiliki gangguan bahasa yang sifatnya reseptif apabila ia mengalami kesulitan dalam memahami beberapa aspek dari bicara. Anak-anak yang memiliki gangguan dalam bahasa ekspresif dapat diumpamakan seperti orang Indonesia yang berkunjung ke tempat kerabatnya yang menikah dengan orang Cina dan tinggal di pedalaman Cina, kecuali ditemani oleh kerabatnya yang orang Indonesia, maka ia akan merasa frustasi dan tidak nyaman bila berusaha membina hubungan langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu penyebaran tentang gangguan bahasa. Masalah dalam berbahasa dan bicara pada anak biasanya baru disadari ketika anak mulai menggunakan suara dan konsep mereka sendiri. Penderita gangguan komunikasi yang dialami oleh anak laki-laki lebih besar bandingannya dengan anak perempuan, di mana anak laki-laki terdapat 8% gangguan bahasa sedangkan untuk anak perempuan yaitu 6%. Meskipun masalah bahasa biasanya akan hilang atau berkurang dengan berlalunya waktu, namun secara rata-rata, anak dengan gangguan komunikasi biasanya lebih bermasalah dalam perilaku mereka dan masalah perilaku tersebut muncul pada usia yang lebih dini. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyebab gangguan bahasa pada anak. Gangguan bahasa pada anak terjadi karena 4 hal. Yang pertama genetik, yang kedua otak, yang ketiga infeksi telinga, dan yang terakhir lingkungan rumah. Yang pertama yaitu genetik, di mana proses-proses berbahasa tidak dapat dipungkiri muncul sebagai suatu warisan yang memberikan pengaruh yang signifikan, meskipun bila kita cari unsur khusus genetik yang menyokongnya amat sulit ditemukan. Yang kedua yaitu otak. Fungsi-fungsi bahasa berkembang secara cepat dan pada awalnya berpusat di lobus temporal sebelah kiri. Lingkaran umpan balik sirkular membantu penguatan proses perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif. Ketiga yaitu infeksi telinga, penyebab biologis lain yang membuat kerusakan pada kemampuan berbahasa ekspresif adalah karena otitis media atau terjadinya infeksi pada telinga bagian tengah. Dalam tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak, karena infeksi yang terus-menerus akan membuat anak kehilangan pendengaran. Yang terakhir yaitu lingkungan rumah. Para peneliti menemukan bahwa cara orang tua berbicara dengan anak-anak mereka berbeda-beda. Orang tua mengubah cara bicara mereka terhadap anak tergantung kepada kemampuan anak. Stimulasi orang tua berkaitan dengan cara bicara dan berbahasa dapat mempengaruhi kecepatan atau tempo dan pergeseran dari perkembangan bahasa. Namun, tidak menyebabkan terjadinya kerusakan khusus yang menjadi ciri dari gangguan. Nah, lalu bagaimana sih penanganannya? Gangguan bahasa ekspresif dan gangguan komunikasi lain yang sejenis untungnya adalah merupakan gangguan yang dapat dikoreksi oleh anak secara mandiri bersamaan dengan berjalannya waktu pada usia sekitar 6 tahun tanpa memerlukan intervensi atau penanganan khusus.
Meskipun demikian, orang tua dianjurkan untuk mencari pertolongan pertama dalam rangka memahami keterlambatan bicara anak dan memastikan bahwa mereka telah melakukan semua yang mungkin dapat dilakukan dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, kesimpulan dari gangguan bahasa anak yaitu gangguan bahasa ekspresif atau ungkapan, yaitu suatu gangguan yang terjadi saat seseorang menjalin komunikasi yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan atau ide-idenya. Meskipun pemahaman bicaranya normal atau tidak mengalami gangguan, seorang anak dikatakan mengalami gangguan dalam bahasa ekspresif bila terjadi jarak antara apa yang dimengerti oleh anak atau bahasa reseptif dan apa yang ingin mereka katakan atau bahasa ekspresif. Gangguan bahasa ekspresif harus dibedakan dengan gangguan lain yang saling berdekatan, yaitu gangguan bahasa reseptif. Seorang dikatakan memiliki gangguan bahasa yang sifatnya reseptif bila ia mengalami kesulitan dalam memahami beberapa aspek dari bicara. Meskipun pendengaran mereka normal, namun anak yang memiliki gangguan ini tidak dapat memahami suara-suara, kata-kata, atau kalimat-kalimat tertentu. Penderita gangguan ini mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kalimat atau pertanyaan yang berbentuk jika atau maka. Dalam beberapa kasus yang berat, anak tidak mampu memahami kosakata atau kalimat sederhana, dan kemungkinan besar mereka juga mengalami ketidakmampuan mengolah suara, simbol-simbol, menyimpan, memanggil, dan merangkai melalui pendengaran.